Sebelum membaca hikmah ada muqaddimah fiqhiyah kita dengan kitab Mukhtasar Abi Suja atau kitab Takrib yang kita sudah sampai kepada perkataan musannif Imam Abu Suja rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharain amin. Hilangkol sampai kepada wat takbiratu 'inda raf'i wal khafdi. Sunnah kita mengucapkan takbir di saat turun dan naik, ruku, sujud, berdiri dari sujud, itu sunnah. Jadi takbir di dalam sholat yang wajib hanya sekali, takbiratul ihram. Selebihnya adalah sunnah. Kalau seandainya kita tidak membacanya sah, akan tapi keterlaluan mengucapkan takbir saja nggak mau. Tapi yang harus kita pahami adalah sunnah, artinya mungkin ada orang yang lupa tidak baca takbir, sah. Termasuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah adalah sunnah. Maka kalau seandainya imamnya seharusnya membaca sami Allahu liman hamidah, akan tapi yang dibaca adalah Allahu Akbar, sah salatnya. Enggak usah gundah kita yang di belakang sebagai makmum. Maka ini adalah takbirat inda raf'i wal khafdi. Di saat kita turun rukuk mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian di saat kita mengangkat atau i'tidal mengucapkan wa qawlihi wa qawlu, disunahkan takbirat inda raf'il khafd. Wa qawlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Itu sunnah. Tidak wajib. Yang wajib kan cuma 5. So, kita sudah tahu fardu yang harus kita baca di dalam salat hanya 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam, tasyahud akhir. Selebihnya adalah sunnah. Dan ini termasuk di antaranya adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sunnah. Kalau seandainya salah, tetap sah. Gak usah bingung imamnya salah, baca sami Allahu liman hamidah, dibaca Allah Akbar, batal, bubar, enggak. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dilanjutkan dengan doa di situ. Baik sendiri atau dengan imam atau dengan jamaah yang terbatas. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wal ardi wa mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta wa mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selama ini kita baca, alhamdulillah itu sunnah semua dan kita bisa baca. Wa mil'u ma syi'ta innaka wa mil'u Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Biasanya ada tambahannya. Ada tambahan zikir-zikir, dan karena itu maka di sini dibatasi hendaknya memperpanjang menambah doa tersebut adalah di saat dia sholat sendiri atau di saat dia menjadi imamnya jamaah yang mahsurin. Maksudnya apa? Mereka itu ridho dengan ditambah semacam itu. Kalau enggak, jangan, cukup diperpendek saja. Kalau kita jadi imam, jangan sampai kita membebani orang yang jadi makmum. Karena jadi imam asik doanya panjang-panjang, sholatnya panjang-panjang, tasbihnya sampai berkali-kali, sampai mungkin wah lagi asyik nih, subhana rabbiyal a'lanya mau saya pengen berapa puluh kali lah. Merepotkan jamaah, nggak diperkenankan semacam itu. Baik. Kemudian wa tasbih inda ruku'i was sujud. Membaca tasbih waktu ruku' dan sujud. Adapun tadi bacaannya memang ada kelengkapan. Doa yang dibaca waktu i'tidal perlu difahami maknanya. Jadi itu menyanjung Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha dengar kepada siapapun yang menyanjungnya. Maka kita perlu menghadirkan sanjungannya. Ya, sanjungan. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, hanya untuklah, hanya bagimulah segala pujian dan sanjungan.
Jadi memang lengkapnya dengan doa itu. Karena setelah itu kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah akan menyanjung hamba. Allah maha mendengar hamba yang menyanjungnya. Nggak ada sanjungannya, kurang sempurna dong. Memang dalam sholat kita banyak menyanjung akan, tapi setelah itu sanjunglah. Rabbana lakal hamdu. Mil'as samawati, mil'us samawati, wa mil'ul ardi. Sanjungan ya Allah seluas sepenuh langit dan bumi. Maksudnya sebanyak-banyaknya ya Allah. Itu sanjungan. Dan kita harus sadari makna itu kalau kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tasbih inda ruku'i was sujud, mengucapkan tasbih subhana. Tasbih waktu sujud, waktu ruku'. Kita disunatkan waktu ruku' kita bertasbih, waktu sujud juga bertasbih. Kalau waktu ruku' kita mengucapkan tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana, ini dalam Al-Quran disebutkan fasabbih bismi rabbikal azimi, maka kita menyanjung Allah dengan bismi rabbikal azimi, dengan nama Allah Tuhanmu yang maha agung, itu di saat kita ruku. Kemudian di saat kita sujud, sabbih isma rabbikal a'la, mengatakan subhana rabbiyal a'la. Al-a'la maha tinggi. Maha tinggi. Itu sunnah. Sunnahnya sekali, sunnah di atas sunnah 3 kali. Kemudian setelah itu wawad'ul yadaini, meletakkan kedua tangan alal fakhidaini, di atas 2 paha. Yabsutul yusra, tangan kananmu kau hamparkan, kau lepas begini. Wa yaqbidul yumna, dan kau genggam tangan kananmu. Tangan kananmu kau genggam, tangan kanan kau lepas. Illal musabbihat, kecuali musabbihah. Musabbihah ini adalah ini untuk tasbih, untuk ini jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha, dikeluarkan berisyarat. Jadi dari awal waktu kita tasyahud, selain tasyahud tidak, ini hanya fit tasyahud saja. Fit tasyahud awal wa tsani, dalam tasyahud duduknya seperti itu. Selain tasyahud tangannya begini dua-duanya, di atas paha, ujung jemarinya di ujung lutut. Ujung jemari di ujung lutut. Selain tasyahud dua-duanya begini. Di saat tasyahud yang kiri dibuka, yang kanan digenggam, hanya telunjuknya saja yang dikeluarkan. Dikeluarkan. Yushiru biha, dia berisyarat. Maksudnya memberikan isyarat itu dipanjangkan. Ini. Dan ini nanti jemari ini tidak perlu diangkat kecuali itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu saja. Sekali. Dan makruh diulang-ulang. Kecuali madhabnya Imam Malik yang menggerak-gerakkan jemari. Tentunya dengan hujahnya. Kita adalah tidak menggerak-gerakkan. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak menggerak-gerakkan dan ada hujahnya yang kuat. Karena dalam hadisnya wa asara bi ismihi allati talil ibhama, mengisyaratkan dengan jemarinya yang mengiringi ibu jari, maksud ini. Sekali tok. Ada doa lam yuharrikha, dan tidak menggerakkannya. Akan tapi ini yang harus kita pahami dalam madhab Syafi'i, kita harus yakin, makanya kita perlu. Kalau memang ada madhab lain, iya ada. Madhab Malik misalnya menggerakkan di saat menyebut nama Allah, asyhadu alla Allah, asyhadu Muhammad Rasulullah, Allahumma, itu. Tapi bukan begini. Jadi di saat menyebut nama Allah itu diangkat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu. Jadi itu dalam madhab Imam Malik. Madhab kita, gitu, madhab Syafi'i, tidak digerak-gerakkan. Kalau di kiri kanan Anda tiba-tiba ada orang menggerak-gerakkan jemarinya, mungkin dia pulang dari Maroko, belajar sana, belajar fikih Maliki. Oh, enggak pernah ke sana, berarti tidak tahu ikut siapa dia. Wong di Indonesia madhab Syafi'i kok gerak-gerakkan. Ini bukan masalah mencela, bukan. Semua ilmu itu harus ada yang diikuti dong. Nah, gila madhab Syafi'i, ya ikut madhab Syafi'i semacam. Mengisyaratkan sekali dong, geraknya sekali. Sekali waktu mengangkat tasyahud. Sampai selesai. Kalau digerakkan makruh malahan. Kemudian al-iftirash.
Duduk tawarruk dulu. Iftirash. Mana duduknya? Wal iftirasu fi jami'il jalasati. Fi jami'il jalsati. Jalsah duduk. Setiap duduk, duduknya ada wal iftirasu. Wa wad'ul yadaini wa iftirasu fi jami'il jalsati. Setiap duduknya adalah dengan duduk iftiras. Wa tawarruku fil jalsatil akhirati, dan pakai duduk tawarruk di saat duduk rakaat di duduk yang terakhir, tasyahud akhir. Jadi kita kan di dalam sholat dari awal akhir menemui namanya duduk. Waktu rakaat pertama kita duduk di antara dua sujud. Rakaat kedua duduk di antara dua sujud. Rakaat kedua ada duduk dalam tasyahud. Ada rakaat ketiga dalam sholat duhur duduk di antara dua sujud. Di rakaat keempat sholat duhur, nah maka itu tasyahud akhir. Nah di saat tasyahud akhir tidak pakai iftiras tapi pakai tawarruk lah. Iftiras itu bagaimana? Kalau tawarruk, iftiras itu tahu firas? Tahu buat tidur. Yang sedang tidur pasti hafal firash. Hah? Aina Zaid alal firash. Mada yanam? Firash, iftirash. Jadi untuk mempermudah, iftirash itu menjadikan telapak kaki kirinya firash, kasur yang didudukinya. Jelas? Telapak kaki kiri diduduki, dijadikan firash. Kemudian telapak kanannya kalau bisa diberdirikan. Jemarinya dihadapkan ke kiblat kalau kamu masih bisa. Kalau sudah sepuh, kakinya kaku, ya nggak usah. Nggak usah dipaksain. Nggak wajib. Jadi kaki kananmu, telapak kananmu diberdirikan. Bisa kasih contoh satu? Kasih gambar. Nah, ngadepnya ke sana. Itu biar di gambar. Nah, itu iftiras. Jadi telapak kaki kirinya kurang jauh, berarti nggak kelihatan. Kaki kirinya dijadikan firas, tempat duduk. Telapak kanannya diberdirikan semacam ini. Adapun memberdirikan telapak kanan kalau bisa. Kalau tidak bisa dilepas, tolong dilepas. Kalau nggak bisa, iya begitu. Jangan dipaksain, nanti malah keceklok kamu masuk rumah sakit. Baik. Ini makanya firas. Lah, tawarruk, warik itu apa? Mohon maaf ini. Saya mencari bahasa yang lembut, bahasa. Warik itu adalah bahasa Jawanya bogel, bokong. Ya. Jadi warik, kalau tawarruk itu adalah duduk dengan langsung menempelkan tempat duduknya ke lantai. Namanya tawarruk. Nah, caranya itulah tawarruk itu, lihat tempat duduknya nempel ke tanah, ke tempat duduk, dan telapak kaki kirinya diletakkan di bawah betis kaki kanannya. Kemudian telapak kanannya diberdirikan sebisa mungkin, kalau bisa dihadapkan jemarinya ke kiblat, paling tidak jempolnya. Itu namanya tawarruk. Lah ini sunnah. Tawarruk adalah setiap duduk yang diikuti salam, maka duduknya tawarruk. Iftiras adalah setiap duduk yang tidak diikuti salam, maka duduknya adalah iftiras. Termasuk nanti seandainya lupa kunut, kan disunnahkan kita sujud sahwi. Maka karena setelah cukup insyaallah. Nah, cukup. Karena sebelum salam kita sujud lagi, maka duduk waktu tasyahudnya nggak pakai tawarruk, tapi pakai iftiras seperti rakaat yang kedua tasyahud awal. Kenapa? Karena setelah membaca tasyahud tidak langsung salam, perlu sujud lagi, namanya sujud sahwi. Maka di saat seperti itu dudukmu disunahkan adalah iftirash, bukan tawarruk. Jadi tawarruk adalah duduk yang diiringi oleh salam. Setiap duduk dalam tasawuf yang diiringi salam, maka duduknya adalah tawarruk. Tapi kalau duduk biarpun tasyahud akhir yang tidak diiringi salam, duduknya iftirash. Selesai, iftirash. Selesai. Mungkin sampai sini tidak panjang-panjang karena majelis kita majelis hikam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih ada.
Satu lagi sekali ini, taslimah thaniyah ya, dituntaskan. Tapi nanti ada kesunahan yang lainnya akan kita sebutkan, termasuk diantaranya adalah sunnah yang dilakukan setelah sholat. Di sini tidak disebutkan, akan kita tambahkan nanti. Ini kan tadi sunnah sebelum sholat, adzan dan yang lainnya. Sunnah saat sholat, sunnah setelah sholat. At-taslimah thaniyah, salam yang kedua. Salam yang kedua adalah sunnah. Kita boleh saja assalamualaikum. Mana satenya? Sah. Saking laparnya kali dia. Assalamualaikum sekali tok. Bagi-bagi dong. Asalkan memang dia tidak niat untuk mengambil yang kedua. Kalau dia ingin mengambil yang kedua, maka nggak boleh berbicara hal yang membatalkan sholat. Maka di saat dia ingin salam yang kedua, kemudian antara salam yang pertama dan salam yang kedua itu kok melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka ulama berbeda pendapat. Pertama mengatakan dosa, tapi sholatnya tetap sah. Sebagian lagi mengatakan tidak sah. Karena apa? Selagi dia masih di dalam sholat, maka tidak boleh dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Misalnya assalamualaikum yang pertama, dia pengen yang kedua, buru buang angin, batal sholatnya menurut sebagian ulama. Sebagian mengatakan hanya dosa. Artinya apa? Ya ditahan dulu dong sampai salam yang kedua. Adapun mengucapkan salamannya adalah cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini saja insya Allah, kita lanjutkan pada pertemuan yang datang tentang sunnah di dalam sholat.